Selamat pagi Pak, saya Dr. Masyanda yang berjaga pada Poli Umum pada hari ini. Bapak bisa dipersilakan untuk duduk dan juga apakah posisinya sudah nyaman seperti ini Pak? Baik. Uh, jadi Bapak dengan Bapak siapa Pak? Saya Baik, Bapak usia berapa Pak? 25. Oke, 25 tahun ya Pak ya. Bapak bekerja sebagai apa Pak? Kantoran Oke, kerja kantoran. Kemudian Bapak tinggalnya di mana Pak? di Surabaya. Surabaya Pak, di daerah perkotaan ya Pak ya? Oke. Jadi Bapak datang dengan keluhan apa Pak? Sering pusing dan nggak bisa naik tangga. Oke, selain itu apakah ada keluhan lain Pak, penyerta lainnya? Oke. Jadi Bapak, jadi di sini sudah dilakukan beberapa pemeriksaan menggunakan alat pemeriksaan ya Pak ya, mulai dari berat badan, tinggi badan, lingkar perut, tensi, palpasi nadi, auskultasi jantung paru, tes sensasi pada tungkai dan juga nadi dorsalis vagus. Di mana di sini didapati IMT-nya ini cukup besar ya Pak ya, yaitu sebesar 49. Dan juga untuk berat badannya cukup berlebih ya Pak ya. Kemudian selain itu juga didapati tensi yang cukup tinggi, dimana di sini sebesar 140/90 Pak. Normalnya adalah 120/80 ya Pak ya. Yang lainnya masih dalam batas normal Pak. Kemudian izinkan saya untuk melakukan anamnesa lebih lanjut ya Pak ya mengenai keluhan Bapak ini. Apakah Bapak bersedia Pak? Baik, jadi di sini apakah Bapak ada riwayat penyakit tidak menular di keluarga Pak, contohnya seperti hipertensi, diabetes? Nggak ada ya. Kemudian Bapak apakah selama ini sering cek kesehatan secara berkala Pak? Nggak pernah ya Pak ya. Kemudian apakah Bapak merokok Pak? Kemudian pola makannya bagaimana Pak sehari-hari? Suka makan gorengan. Oke, suka makan gorengan. Itu setiap hari atau bagaimana Pak? Hampir setiap hari ya Pak ya. Kemudian apakah diiringi dengan nutrisi lainnya Pak, nutrisi cukup seperti karbohidrat, protein, dan serat yang cukup Pak? Enggak ya Pak ya, jadi makannya setiap hari gorengan terus ya Pak ya. Kemudian apakah Bapak sering melakukan aktivitas fisik Pak, olahraga? Oke. Kemudian di pekerja kantoran itu apakah Bapak juga sering seperti naik turun tangga Pak? Enggak. Kemudian apakah Bapak selama ini mengalami tekanan baik itu mungkin dari rumah atau dari keluarga atau dari kantor Pak? Tidak ada ya Pak ya. Baik Bapak, berdasarkan dari wawancara dan pemeriksaan saya, sepertinya penyakit Bapak ini berhubungan dengan kebiasaan Bapak, yaitu contohnya mengkonsumsi makanan gorengan dan juga jarang melakukan aktivitas fisik Pak, yang mana seharusnya untuk makanannya sendiri ini harus dikontrol dengan nutrisi yang cukup ya Pak ya, tidak boleh berlebihan atau kekurangan. Selain itu nutrisi mulai dari mikronutrisi dan makronutrisinya harus dicukupi semua ya Pak ya, tidak boleh hanya makan gorengan yang banyak minyaknya saja. Jadi harus dicukupi juga untuk kebutuhan protein dan juga kebutuhan seratnya ya Pak ya. Dan selain itu apakah Bapak barangkali untuk berniat untuk mencoba menghentikan kebiasaan itu dalam waktu 6 bulan ke depan Pak? Iya bersedia ya Pak ya. Kemudian dalam waktu 1 bulan ke depan apakah Bapak sudah memiliki rencana atau melakukan hal-hal kecil untuk menghentikan kebiasaan itu Pak? Oh, tidak ada ya, masih belum memiliki rencana. Kemudian apakah selama ini Bapak sudah berusaha berbagai upaya untuk menghentikan kebiasaan itu Pak? Tidak ada ya Pak ya. Jadi Bapak ini masih dalam fase-fase contemplation, dimana di sini saya minta Bapak untuk melakukan kesehatan berkala ya Pak ya, tidak hanya dari tensinya saja, namun juga mulai dari gula darah sewaktu, gula darah puasa, kemudian pengecekan kadar kolesterol tubuhnya juga ya Pak ya, dicek semua kesehatannya, asam urat juga,
dan lain-lainnya ya Pak ya. Kemudian saya juga meminta Bapak untuk rajin melakukan aktivitas fisik Pak. Usahakan lakukan olahraga teratur minimal 3 kali seminggu atau 150 menit per minggu ya Pak ya, dengan meningkatkan secara moderat dari ringan ke berat ya Pak ya. Jadi yang pertama ringan-ringan saja, nanti secara bertahap meningkat jadi olahraga berat. Tidak boleh langsung olahraga berat ya Pak ya. Kemudian saya juga menyarankan Bapak untuk mengkonsumsi diet sehat dengan kalori seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, dan zat pengatur vitamin dan mineral ya Pak ya yang cukup. Kemudian saya juga menyarankan Bapak untuk memiliki istirahat yang cukup, yaitu memperhatikan kualitas istirahat setiap 7 jam bekerja dan juga memperhatikan kuantitas dan kualitas tidur minimal 6-8 jam per hari ya Pak ya. Kemudian untuk saya juga meminta Bapak untuk mengelola stresnya dengan berpikir positif, beribadah, kemudian bersyukur, meditasi. Bisa juga dengan mendengarkan musik relaksasi, pemijatan, dan juga memiliki sikap mental yang positif. Kemudian nanti setelah Bapak sudah melakukan pemeriksaan penunjang lanjutan, misalnya di pemeriksaan kesehatan secara berkala, itu nanti mungkin Bapak akan mendapati pengobatan ya Pak ya, contohnya pengobatan hipertensinya karena tensinya cukup tinggi. Selain itu mungkin kemungkinan juga bisa dengan gula darahnya dan juga kolesterolnya ya Pak ya. Jika Bapak diberikan resep obat, maka saya memohon kooperasi Bapak untuk patuh terhadap pengobatannya ya Pak ya. Jadi supaya bisa terkontrol dari gejalanya ini. Nanti setelah diberi resep obat, saya akan mengajarkan cara minum obat di rumah. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan obat yang diminum jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian saya juga akan menjelaskan efek samping obat, warning sign, contohnya hipoglikemia pada obat anti diabetes ya Pak ya. Kemudian saya juga akan menjelaskan cara kerja obatnya, dan juga saya akan memastikan pemahaman Bapak mengenai pengobatannya ini ya Pak ya. Jadi untuk sesi anamnesanya sudah selesai. Bapak apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, Bapak sudah bisa dipersilakan untuk pulang dan juga mengecek terus kesehatannya secara berkala ya Pak ya. Terima kasih telah berkunjung, semoga lekas sembuh.